Kalau kemarin kan sebelum-sebelumnya orang tahu PMI berarti bicara darah. Betul. Memang darah sih sekarang memang juga salah satu bencana yang ada ya darah, kekurangan darah nih. Kebutuhan darahnya tinggi tapi stok darahnya ya, memang darah ini memang sumber kehidupan dan memang sangat dibutuhkan sekarang. Iya. Itu bagian terbesar yang memang kadang kita tidak lihat. Dia hanya muncul sebagai bencana yang besar. Iya. Dia hanya muncul kepada yang membutuhkan, tetapi itu sebenarnya kalau kita lihat itu bencana paling tantangan yang kita hadapi sekarang itu. Oleh karena itu sekarang ini ketong PMI mulai masuk di banyak komunitas-komunitas, mulai saya dari perancangan nanti ini ya di RT-RT ketong turun supaya ketong bisa dapat dukungan dari masyarakat Kota Kupang. Banyak orang mau mendonorkan darah, cuman ketong harus jemput bola itu. Kalau ketong tunggu saja. Oleh karena itu ya mudah-mudahan dengan percakapan ini hari mungkin bisa mendorong Bapak Mama dong yang ada di seluruh kelurahan, kecamatan, di tingkat RT. Ya kalau PMI turun untuk buat kegiatan donor darah, sangat diharapkan sekali partisipasi dari Bapak Mama dong. Abang, apa kabar abang? Baik. Luar biasa Abang Indra. Aduh, selamat nih kakak. Kemarin sudah dilantik sebagai Ketua PMI Kota Kupang, Abang ya. Luar biasa. Oke. Marah kakak? Beta marah, tenang. Minta maaf beta sudah ganggu abang waktu istirahat nih di hari Minggu nih. Beta kasih maaf juga. Kemana nih? Kemarin abang juga sempat ikut apa nih pesta demokrasi nih. Ini sudah selesai sibuk-sibuk itu kok. Selesai. Kemana hasilnya ya belum diperkenankan untuk hadir di gedung sana toh. Siap. Jadi 2029 fight lagi. Soalnya menyerah ya kakak. Menyerah. Tapi kakak sudah ada dikasih kesibukan apa nih? Kemanusiaan ya. Ngurus PMI Kota Kupang dan kakak juga Ketua Laskar Muda Hanura. Dilihat ada beberapa teman-teman pengurus yang kakak tarik ke PMI juga kita lihat. Sekarang apa nih kesibukan kakak? Kalau sekarang kita sehari-hari ya di kantor, tidak ada perusahaan outsourcing ketong ini dengan teman-teman dengan BUMN. Kesibukan itu, kesibukan di partai juga, kesibukan sekarang sudah tambah lagi PMI lagi. Ini bagi waktu agak apa nih agak susah juga ke depannya. Sebenarnya tidak susah, kalau kita jadi ketua terus ya tidak susah. Yang susahnya kalau kita jadi bawahan, nah waktunya sudah. Kalau ketua kan dia tinggal tunggu laporan saja. Betul, dia hanya mengatur saja. Makanya selalu ambil jadi ketua terus. Tapi tanggung jawabnya juga. Tanggung jawab pasti besar. Siap. Selama masih bisa dipercaya, ya kenapa tidak? Biasa. Kakak, sebelum ketong bahas ngobrol-ngobrol soal PMI nih kakak, beta mau ajak kakak bahas sedikit tentang pesta demokrasi kemarin nih. Mungkin tanggapan kakak soal pesta demokrasi 14 Februari kemarin khususnya di Kota Kupang sendiri, menurut kakak bagaimana? Berat. Ini sugeleng, ini berat memang. Artinya memang sekarang ini sudah tidak, kita punya investasi politik sebelumnya memang tidak menjadi dasar untuk kita tuh bisa terpilih. Bukan jadi jaminan lagi. Bukan jadi jaminan lagi. Sosialnya. Tidak ada lagi. Sekarang tuh memang hasil akhir tuh ya ditentukan oleh money politik. Kalau sekarang.
Dan memang ya kakek, beta duduk diskusi dengan beberapa teman-teman, memang hal ini ke apa ya, jadi rahasia publik lah ya, rahasia kakek. umum lah ya. Ke apa ya, beta di malam duduk ada satu datang dikasih sekian untuk milih si A, si B dan lain sebagainya, tapi info itu hanya ketemu dengar begitu saja, soalnya ada dia punya apa ya, tindak lanjut atau apa gitu ya. Nah, itulah ini yang nanti akan menjadi masalah bagi periode-periode berikutnya. Akhirnya orang-orang yang terpilih itu bukan orang yang punya kapasitas untuk bisa melakukan hal ya sesuai dengan undang-undang ya, untuk dia punya perwakilan rakyatnya kan begitu. Itu dia. Ini calegnya yang main cantik atau penyelenggara pemilunya yang kurang informasi atau sebenarnya bagaimana? Gini, ini? ada semua aspek punya peran lah, semua aspek punya peran. Ya, dari calegnya juga dia ingin menang, maka dia akan lakukan segala macam cara. Kemudian dari masyarakatnya juga begitu. Memang membuka peluang untuk itu. Ya kan, ketong caleg ini turun nih, langsung todong memang berapa? Lalu tanya itu dulu. Beta pernah ada pertemuan satu kali di ini salah satu kecamatan. Ketong banyak panjang lebar. Ujung-ujung satu pertanyaan terakhir, Pak Indra, mohon maaf, ini ketong tanya ini hal yang harus memang ketong tanya. Pak Indra, nanti ada serangan fajar kok. Beta bilang, beta keluar tuh jam 9 pagi, bangun jam 8, terus mulai keluar jam 9, giat-giat terus sampai tengah malam, sampai jam 1-2, tidur jam 2, bangun-bangun sudah jam 8, jadi soalnya sempat lihat itu fajar serang. Tapi belum tanya di forum ya? Tanya di forum, tanya pertemuan. Artinya entah dia mau menguji ketong atau memang itu peluang yang dibuka untuk mereka kan begitu. Nah, itu ada dua di situ. Betul. Ini ketong jadi bingung. Ini salahnya siapa sebenarnya nih, kakek? Ya memang zaman yang memang merubah itu semua. Pergerakan zaman akhirnya merubah. Harusnya ke arah lebih baik. Tetapi memang tuntutan kehidupan orang semua kan pengen jadi DPR nih sudah tujuannya kan sudah berbeda. Memang tujuannya orang cari pekerjaan. Akhirnya yang hadir di sana ya karena orang-orang dia dapat dengan membeli suara misalnya. Seandainya betul diduga. Tapi ya kemudian ada penyelenggara juga sudah tahu tapi tidak ada reaksi atau berbuat apa-apa juga. Iya, beberapa kali ada sempat viral di medsos tuh. Tapi soalnya ada. Makanya kalau kayak gitu Bawaslu tidak ada guna untuk apa ada. Kalau kita kayak kita yang pimpinan partai, kita berjalan sesuai aturan. Jangan kesini naik balik, tapi yang lain dibiarkan, yang besar-besar dibiarkan sama. Makanya jadi penyelenggara untuk menjadi ini malah tidak ada efeknya, tidak ada efeknya, tidak ada. Itu dia lagi. Jadi sama-sama punya peran. Dari calegnya ada peran, lalu masyarakat yang membuka peluang, lalu yang penyelenggaranya untuk bisa membatasi ruang-ruang itu malah juga tutup mata lah. Pembiaran. Ya, pembiaran. Nah, itu dia juga. Nah, kalau badan kayak gitu kan untuk apa ada? Sebaiknya ya tidak perlu ada. Ini ke depan ini sudah cukup sulit buat orang-orang yang punya kapasitas namun tidak punya modal finansial yang kuat untuk betul ya, kakek. Jangan harap sudah ke depan. Jangan harap. Orang lihat. Nah, orang yang punya modal pun belum tentu. Nah, itu lagi masalahnya kan. Orang punya modal belum tentu karena tadi emosional juga dibutuhkan. Orang terima sesuatu ya emosional ada ya dia kancing. Tapi kalau sudah tidak ada emosional datang dia terima lagi satu. Akhirnya 10 di tangan mereka. Jadi PR juga. Jadi PR. Aduh. Nah, ini kembali lagi. Bagaimana pemerintah melihat atau badan-badan yang menjadi penyelenggara ini melihat celah-celah itu untuk bisa diperbaiki, minimal mengurangi. Iya, betul. Kalau cuma sekadar sambil lalu dibiarkan ya seolah-olah kayak kotong dengar nih kayak ramai sekali orang. Ya. Bagi-bagi kayak terbuka sama gitu. Terbuka. Ya. Semoga ke depan ini berapa bulan ke depan kotong menghadapi pilkada lagi. Lah, ini pilkada lagi. Tapi kalau pilkada saya pikir ya orang masih berpikir ini ya. Betul, kalau pilkada, pilpres kemarin juga terasa hal seperti itu.
sudah apa ya, tapi rawannya ini dipilih gini karena bagaimanapun organisasi memainkan perannya kan, dia juga pengen organisasi pengen juga maju berkembang. Betul. Ya tutup mata selama dia dapat kursi ya. Ada kusonde menurut kakak ya, kakak kan yang sudah pemain di warung, ada kusonde yang main bersih tapi dapat kursi. Ada. 1-2 ada. 1-2 ya. Kita pikir satu nih ketong punya di Hanura, kalau dia sepak. Oh, beliau masuk kok terakhir kok? Beliau tidak masuk, tetapi masih ke seorang hampir memang karena tidak didukung dari teman-teman di bawah, kurang support bagus lah ya. Kekuatan standarnya yang tidak memenuhi standar sehingga tidak bisa support. Tapi kalau dia sendiri lumayan. Tapi ada juga yang saya pikir kalau orang tuh dia punya nilai suara cuma 200, 300, 400, mungkin itu kekuatan keluarga lah. Kekuatan emosional. Betul. Tapi kalau sudah di atas 1000, 2000 bukan mau klaim, tapi ya kenyataannya seperti itu. Tentu ada support lain untuk bisa mendongkrak itu suara naik sampai ke atas. Tapi kalau 300, 400 suara, saya pikir itu suara pertemanan, suara keluarga, suara kedekatan, suara emosional. Sehingga ada sebenarnya itu. Ketong bisa klaim juga nih yang suara banyak nih. Bisa klaim juga, tapi ya secara logis ketong lihat itu secara logika saja. Untuk mengklaim tidak. Siap. Oh ya, semoga ke depan nih ya orang-orang terpilih ya yang terbaik lah menurut rakyat ya, supaya yang sekarang ini nanti nih yang nanti akan dilantik beberapa bulan lagi nih ya, mereka yang terbaik sudah, dan semoga amanah ya. Iya, semoga amanah. Oke, kakak. Potong pindah nih kakak, bahas PMI nih, kakak. PMI. Ini kemarin baru dilantik. Langkah-langkah apa yang akan kakak ambil ke depan bersama PMI? Yang pertama mungkin tentu kita membina kembali hubungan dengan pemerintah Kota Kupang, ya. Khususnya kita punya pelindung pejabat wali kota. Bagaimana supaya sebagai mitra PMI harus bersama-sama pemerintah, ya tahu, sebagai mitra tentu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada, kemudian ya kembali menjalankan 7 prinsip dasarnya PMI, ya, menjalankan misi-misi kemanusiaan lagi. Tapi baru-baru ketong sudah dikontak dari PMI pusat dengan ada program didukung oleh program DREF untuk bagaimana mengatasi kekeringan di Kota Kupang. PMI ini urus sampai situ-situ. Ya, sekarang PMI sudah masuk di semua ini. Jadi bukan saya urus darah. Kalau kemarin kan sebelum-sebelumnya orang tahu PMI berarti bicara darah. Betul. Memang darah sih sekarang memang juga salah satu bencana yang ada ya darah, kekurangan darah nih. Kebutuhan darahnya tinggi tapi stok darahnya. Ya. Ini yang kita butuhkan sekarang. Nah, bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat nih agar kebutuhan darah ini bisa terpenuhi kan. Nah, selama ini PMI Kota Kupang sebelum dipimpin oleh saya masih dipimpin oleh Pak Dr. Herman Maan, sudah cukup responsif, teman-teman relawan, teman-teman staf PMI dan pengurus di Kota Kupang sebelumnya. Tapi itu saja juga belum bisa memenuhi kebutuhan darah di Kota Kupang. Kebutuhan darah Kota Kupang tinggi sekali. Perharinya berapa kisarannya? Kemarin kita sudah ada tapi lupa ya. Tapi tinggi sekali. Ya. Dan orang yang tiap hari ada yang ke PMI untuk donor. Ya, jadi kalau bicara tentang kesadaran ini banyak untuk anggota pendonor ini sudah banyak. Tetapi mungkin karena kesibukan atau banyak hal lah yang bikin mereka. Tapi rutin itu tetap ada. Tetap ada. Satu hari itu bisa 5-10 ada lah. Tentu pertama ada. Belum lagi pergerakan dari teman-teman PMI Kota Kupang yang langsung turun ke komunitas untuk buat kegiatan donor darah. Itu paling banyak tuh. Kegiatan donor. Tapi itu saja juga tetap masih kurang. Orang ke sana cari darah kurang. Iya, soalnya di grup-grup WA sering sekali orang share butuh darah ini untuk ini untuk itu. Itu juga PR. Kalau saya juga masih baru, jadi belum lihatnya mana kenapa sampai terjadi kayak gitu. Padahal pendonor
ini apa, pendonornya banyak, orang yang pergi donor juga banyak, tapi tetap kurang. Tapi mungkin sistem manajemen lah yang memang perlu diperbaiki sehingga kebutuhan darah itu bisa terpenuhi walaupun mungkin stok tidak ada, tapi manajemen untuk berkomunikasi dengan pendonor ini harus baik, harus dia terbaik. Jadi pas butuh ini dari manajemen unit darahnya udah tahu nih, harus walaupun stok tidak ada mereka sudah tahu nih, oh orang ini sudah pernah darah, oh dia tunggu 3 bulan lagi baru bisa. Mungkin database-nya perlu diperbaiki lagi sehingga pas kebutuhan darah tuh datang orang butuh darah, unit sudah tahu dia mau hubungi siapa nih. Oh yang ini sudah bisa donor lagi, ini si A si B si A si B si B ya. Jadi sementara bisa lebih permudah. Tapi memang harus orang-orang yang memang mau punya hati, punya keinginan untuk merubah hal yang ada sehingga perubahan itu bisa ada. Kalau tidak ya kita mesti malas cuek kita di Kupang ini. Itu dia apalagi ketemu orang yang suka meter ya. Dong pikiran untuk mau donor nih donor kan? Takut. Betul. Tapi sebenarnya bagus, donor darah itu bagus. Betul kan. Dan di Kupang sendiri juga terasa kalau di kota-kota besar ada beberapa kali itu di media massa ada jual beli darah di PMI, tapi di kota Kupang saya rasa tidak ya, kayak paling kesadaran dari pendonornya sendiri ya yang masih kurang itu dia. Pendonor tidak pernah berpikir harga. Itu mereka datang mereka donor gratis darah. Iya. Tapi nanti dari yang sini ada harganya ya, cuma dia yang mengelola itu. Tapi bagaimana cara memperhatikan pendonor ini sehingga kesadaran orang itu bisa lebih banyak lagi. Kalau orang manusia sadar, ada feedbacknya ke mereka itu bagus. Itu dia. Nah ini perlu dipikirkan lah, strategi bagaimana supaya stok darah itu semakin banyak. Ada strategi tersendiri yang perlu dibangun oleh manajemen unit darah dong, supaya bisa ini. Kalau hanya mau saja lalu tidak, ini kadang-kadang bagaimana membangkitkan semangat pendonor ini. Itu dia. Berasa kalau ada sesuatu yang don dapat setelah donor pasti full. Itu kelebihan lah malah. Betul. Nah ini yang perlu dipikirkan lah, berkolaborasi dengan pemerintah mungkin kakak. Itu seru juga tuh kakak. Nah ini memang agak susah. Kalau pikir ke sana nih, hanya orang yang berani yang mengambil kebijakan itu. Ada pemimpin yang berani mengambil kebijakan itu yang tepat. Dan itu yang kita tunggu. Semoga. Ya betul. Mudah-mudahan nanti beta bisa begitu. Amin. Betul. Kalau di organisasi ini kan harus berani saja. Kebijakan harus berani keluar selama itu untuk kepentingan orang banyak. Kenapa tidak? Jadi yang membutuhkan stok darahnya ada dan yang mendonor juga mereka diperhatikan juga. Diperhatikan juga. BP donor aja darah yang habis. Betul orang bilang oh soalnya bagus lu kasih keluar darah lu ganti darah, bukan itu terlalu kecil kita berpikir seperti itu. Darah itu sumber kehidupan, makanya sangat dibutuhkan. Betul. Oke. Kakak tadi kakak sempat singgung soal PMI sudah mulai mengurus hal-hal kekeringan sekarang bencana alam lah. Bencana alam kita juga sudah mulai masuk ke bencana alam. Itu apa tuh yang kakak dong sempat bahas tuh tentang kekeringan apa? Ya sekarang kan di Kota Kupang ini katanya hujan banyak, air banyak, tetapi bagaimana ada di Kota Kupang ini kan, kalau kita lihat di Kota Kupang saja, kita dalam kota saja kita yang sudah punya PAM saja masih susah. Iya. Bersih. Ini ada beberapa tempat yang di Kota Kupang yang menjadi perhatian dari PMI pusat. Artinya di Kota Kupang pinggir-pinggir, mungkin di Alat, Neoni, mereka di sana susah untuk air bersih, susah, sangat susah. Di Fatum sana, ya kita beberapa kulit turun ke sana ya, memang ternyata benar di sana mereka susah air. Sehingga menjadi perhatian dari PMI pusat dan bersama-sama kita monitoring kemarin, dan ya Alak sama Neoni ini menjadi perhatian. Jadi sekarang PMI bukan bicara darah lagi. Bukan bicara darah lagi. Sekarang ada bencana di mana-mana PMI ya. PMI juga turun. Langsung turun. Oh ya? Ya langsung turun.
Luar biasa sekali ini, pekerjaan semakin banyak nih. Ya, maka itu tidak semua orang bisa hadir di dalam organisasi seperti ini. Ya kalau hanya mau jadi pengurus, kita mau jadi pengurus berarti kita harus urus ini organisasi. Iya. Jangan sampai kita pengen menjadi pengurus tapi ya sudah tempel nama. Nah, ini soal. Artinya harus orang yang punya hati nurani yang bagus di situ. Orang-orang yang punya hanura Tuhan itu hati nurani. Siap. Ini lari sana sini. Astaga. Oke, Kakak. Jadi orang yang apa ya? Kayak ada misalnya ada bencana di mana itu orang bisa langsung ke PMI atau bagaimana sistemnya? Kita kalau sudah ada bencana sudah langsung kami sebagai mitra bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan BPBD, itu Basarnas. Jadi kita kolaborasi lah antara dinas-dinas yang menangani bencana, BMKG. Jadi seluruh informasi tentang itu kita pasti dapat. Sama. Dan waktu 6 jam harus bereaksi. Luar biasa nih. PMI ini memang satu organisasi yang apa ya, kayak di medan perang pun ya, yang pakai lambang PMI itu boleh masuk medan perang. Iya. Dan itu tidak akan di apa-apakan ya. Boleh masuk medan perang sekali. Tapi ya siap mati sudah kalau gitu. Masuk medan tapi perang. Itu pelanggaran berat kalau yang tembak PMI dong itu. Dia bilang dia tidak bermaksud. Saya mau tembak pohon tapi dia di situ. Ini umpan peluru juga. Saya tidak bermaksud. Ya. Astaga. Oke, Kakak. Ini mungkin ada yang Kakak mau sampaikan buat mama, saudara yang nonton video ini, Kakak silakan. Ya. Untuk warga Kota Kupang lah yang ini hari yang nonton bahwa sekarang ini Kota Kupang ini bahwa kebutuhan darah ini menjadi bencana alam nih, karena kebutuhan darah yang tinggi tetapi stok darah tuh masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Kupang. Oleh karena itu beta ajak saudara dong semua di Kota Kupang, bapak mama kakak adik yang sudah bisa untuk bantu PMI dalam menyiapkan darah untuk kebutuhan orang yang membutuhkan pertolongan darah lah di Kota Kupang. Itu sangat penting. Oleh karena itu sekarang ini ketong PMI mulai masuk di banyak komunitas-komunitas, mulai saya lebih perancangan nanti nih ya di RT ketong turun supaya ketong bisa dapat dukungan dari masyarakat Kota Kupang. Banyak orang mau mendonorkan darah, cuman ketong harus jemput bola itu. Kalau ketong tunggu saja. Oleh karena itu ya mudah-mudahan dengan percakapan ini hari mungkin bisa mendorong bapak mama dong yang ada di seluruh kelurahan, kecamatan, di tingkat RT. Ya kalau PMI turun untuk buat kegiatan donor darah, sangat diharapkan sekali partisipasi dari bapak mama dong. Supaya ketemu bantu nih orang-orang yang sangat membutuhkan darah. Banyak sekali. Banyak. Penyakit kan aneh-aneh jadi. Ini kita lihat juga sekarang hampir tiap hari nih orang butuh darah. Pergolongan darah yang aneh-aneh itu yang jadi PR juga ya kakak. Golongan darah banyak. Apa? Yang pakai juga banyak. Jadi datang langsung sebar habis. Golongan darah yang langka itu yang pakai sedikit, tetapi yang darah langka juga sedikit. Jadi sama-sama susah. Yang golongan darah banyak, tapi yang pakai itu yang mau menggunakan darah ini banyak. Jadi stok habis. Betul. Stok setiap hari selalu habis di PMI. Tidak tahu lagi kalau sudah di dalam ini kan kita urus organisasi masing-masing ini. Bisa juga mereka menunggu pendonor itu ya untuk mengganti stok file. Bisa juga seperti tapi ya kita tidak bisa masuk sampai di dalam itu. Manajemen darah yang mengatur. Tapi memang darah ini memang sumber kehidupan dan memang sangat dibutuhkan sekarang. Itu bagian terbesar yang memang kadang kita tidak lihat. Dia sana muncul sebagai bencana yang besar. Dia muncul kepada yang membutuhkan, tetapi itu sebenarnya kalau ketong lihat itu bencana paling tantangan yang ketong hadapi sekarang itu. Nah orang tahu ketong pengurus PMI dong telepon piutong kakak boleh tuh minta darah dong, padahal di tempatnya bukan sini. Tempatnya unit darah itu ada di
depan Hotel Pelangi Iya, di bawah iya, iya. Moliva. Nah di situ dia punya. Oh, Datarannya beda di situ. lagi. Iya beda. Memang unit darah PMI ini di bawah PMI provinsi. PMI, ya. Ya, provinsi yang ini di bawah naungan PMI provinsi. Ya, tempatnya labnya di sana. Siap. Oke, jadi ya buat bapak mama saudara yang mungkin merasa diri apa ya, kakek, fit atau bukan Ya. untuk mendonorkan darahnya, boleh langsung. Punya niat lah untuk membantu sesama. Iya betul, Ya. karena kita tidak tahu ke depan nih kita nih bisa jadi kita juga membutuhkan itu. suatu saat sehingga Kita nanti- amit-amit kakek, Ya. tapi kita kan ya manusia ini makhluk sosial, saling membutuhkan lah ke depan. Dari kau bantu orang, besok pasti. Besok orang bantu ketemu. Itu memang rumus yang pasti. Jadi langsung ke unit darah PMI Demi di depan Hotel Pelangi. depan Hotel Pelangi supaya bisa diambil darahnya untuk disebarkan buat saudara yang Membutuhkan. lagi butuh darah sekarang ya kakak. Ya. Oke kakak, sukses terus ke Siap. depan. Terima kasih banyak. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Oke, saya kasih ini maaf. ketemu pasiar kosong-kosong saya begini. Iya. Harusnya jangan kosong karena ini tanggal muda kan. Astaga. Oke, bapak mama saudara di rumah juga kami mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua di sini. Tidak ada maksud apa-apa, ini hanya sharing saja. Semoga ada hal baik yang didapat dari percakapan ini ya kakak. Betul. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.